Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilat Syekh. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khair dan langsung saja kita mulai wa ila fadilat Syekh falyatafadhal mashkura. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لما بين الوجوه التي تدل على خطورة الشرك ووجوب الخوف منه شرع في بيان أنواعه. قال رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك دعاء الأموات والأصنام، لأن الدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة وأهمها، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين. فسمى المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته، فالدعاء عبادة بل أعظمها. فمن دعا غير الله وطلب المدد والعون من غيره ولجأ لغير الله واستغاث بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang jenis-jenis kesyirikan. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa min anwa'ihi, dan di antara bentuk-bentuk kesyirikan yaitu berdoa kepada orang yang telah mati dan kepada berhala-berhala. Karena doa adalah ibadah, bahkan doa adalah ibadah yang paling agung. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berkata kepada kalian, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam ayat ini Allah menyebutkan orang yang menyombongkan diri dari berdoa dengan menyebutkan mereka, yaitu mereka menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Karena doa adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling agung adalah doa. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau meminta pertolongan kepada selainnya, kembali kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, maka ia telah terjatuh dalam kesyirikan besar yang mengeluarkan dia dari agama ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikanmu manfaat sedikit pun, mereka tidak akan mampu memberi kepada engkau manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. وأئمة الضلال الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لا يزالون إلى الآن يحثون الناس على دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم، ويقولون لهم هذا يسمى توسلا ويسمى شفاعة، ويورطون العوام توريطا عظيما، حتى إن أحد العوام مرة سمعته يدعو غير الله فناصحته وأخذت أقرأ عليه الآيات
في أن الدعاء عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله، مثل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ومثل قول الله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ومثل قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ومثل قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأقرأ عليه أحاديث في هذا الباب، ثم لما انتهيت وفهم الأمر جيدا واتضح له قال لي: أنا من بلد كذا وكذا، سمى لي بلده، قال: ما أحد قال لي هذا الكلام. أي أن العلماء كانوا يقولون له هذا توسل، وأشعروه أن هذا المد لليدين والدعاء لغير الله من الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك إنما هو توسل، ولم يسمعوه آيات التوحيد وآيات الإخلاص، آيات إخلاص الدعاء لله. فهذا مما يبين لنا ما سبق خطورة أئمة الضلال على الناس. Dan penyeru-penyeru kepada kesesatan mereka terus-menerus hingga saat ini mengajak manusia untuk berdoa kepada orang-orang yang telah mati, beristighatsah kepada mereka, meminta tolong kepada mereka, dan mereka mengatakan ini adalah tawassul atau ini adalah syafaat. Mereka menyesatkan orang-orang awam dengan kesesatan yang sangat jauh. Sampai beliau menceritakan ada salah satu orang awam yang beliau dengar sendiri, ya, Syekh mendengar beliau berdoa kepada selain Allah, kemudian beliau menasihati orang tersebut dengan membacakan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya doa adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Di antara ayat-ayat yang beliau bacakan adalah waman adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat, bahkan mereka lalai dari doa-doa mereka. Juga firman Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah mereka tidak memiliki sampai setipis kulit ari pun. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir, dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian dan tidak ada yang beri kalian pengetahuan seperti yang Maha mengetahui. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, serulah orang-orang yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat kesulitan juga memindahkannya. Juga firman Allah, qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirki wama lahu minhum min dhahir. Dan katakanlah, serulah orang-orang yang kalian anggap bisa mengabulkan doa selain Allah, mereka tidak memiliki seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak punya andil sama sekali, dan mereka tidak membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian beliau juga membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Setelah beliau membacakan ayat dan hadis-hadis dan orang tersebut memahami dengan baik, orang tersebut mengatakan, saya dari negeri begini dan begini. Beliau menyebutkan dari mana beliau dan orang tersebut, dan dia mengatakan tidak ada orang yang mengatakan seperti aku, seperti apa yang kamu katakan. Yaitu bahwasanya ulama di tempat dia mengatakan bahwasanya ini adalah tawassul. Mereka mengatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para nabi, kepada para wali atau selainnya, ini adalah tawassul. Mereka tidak membacakan kepada mereka ayat-ayat tauhid
ayat-ayat yang menjelaskan wajibnya kita mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan ini sangat berbahaya sekali. قال رحمه الله تعالى: والاستغاثة بهم. الاستغاثة طلب الغوث، والاستغاثة تكون في الشدائد والكربات والأمراض. وكثير من العوام الجهال إذا اشتد به المرض أو اشتدت به الحاجة والفقر أو نزلت به مصيبة أو نحو ذلك ذهب إلى أحد القبور ولجأ إليه وبكى عنده وخضع وخشع وألح عليه في قضاء حاجته. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, dan beristighatsah kepada mereka, yaitu orang-orang mati dan berhala-berhala. Istighatsah adalah meminta pertolongan, dan pertolongan di sini ketika ada kesulitan dan musibah-musibah yang berat, juga ketika seorang tertimpa penyakit-penyakit. Banyak dari orang-orang awam ketika mereka tertimpa penyakit yang berat atau mendapatkan kesulitan atau mendapatkan musibah, mereka mendatangi kuburan dan berdoa di sana, menangis di sana, khusyuk, meminta berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan jika ia berdoa kepadanya dan mengangkat keburukan dan menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di atas muka bumi? Apakah ada ilah selain Allah? Sungguh sedikit sekali kalian mengingat. Yaitu mereka sangat sedikit mengingat apa yang mengajak mereka kepada kebaikan dan memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. قال رحمه الله: والنذر لهم أي تقديم النذور والقرابين والذبح لهم. والله سبحانه يقول: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. Ya, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, juga bernazar kepada mereka, yaitu kepada berhala-berhala dan orang-orang yang telah mati. Itu memberikan nazar kepada mereka dan memberikan kurban-kurban kepada mereka, juga menyembelih untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki." Katakanlah, sungguhnya salatku dan nusukku, yaitu sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Juga Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan yang dimaksud dengan laknat di sini yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. وعد الشيخ رحمه الله في خاتمة كلامه عن الشرك الأكبر بعض أنواعه فيه التنبيه إلى أن معرفة الشرك تتطلب معرفة أنواعه. ولما كانت رسالته رحمه الله مختصرة أشار رحمه الله إشارة إلى بعض الأنواع تنبيها منه بها على غيرها من صرف العبادة للأموات أو الأصنام أو الأحجار أو الأشجار وغير ذلك، وأن ذلك كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة. Dan Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan di akhir perkataannya tentang kesyirikan besar, sebagian jenis-jenis dari bentuk kesyirikan besar tersebut. Ini agar mengingatkan kepada kita bahwasanya mengetahui kesyirikan mengharuskan kita untuk mengetahui apa saja jenis-jenis kesyirikan tersebut ya. Karena risalah ini adalah risalah yang ringkas, beliau hanya memberi isyarat kepada sebagian dari bentuk-bentuk kesyirikan tersebut agar kita mengetahui bahwasanya memalingkan ibadah kepada orang yang telah mati atau kepada berhala atau kepada batu dan kepada pohon atau kepada selainnya
itu semua adalah bentuk kesyirikan besar yang mengeluarkan seorang dari agamanya. قال رحمه الله: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقل ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. ينبغي معاشر المستمعين الكرام الانتباه لهذه الفائدة في الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، فالدعاء مثلا حق لله لا يدعى إلا الله، كذلك الذبح والنذر والاستغاثة والرجاء إلى غير ذلك، هذه حقوق لله على عباده، كما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدري حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والعبادة بأنواعها حق لله، فمن أعطى شيئا من أو صرف شيئا من العبادة لغير الله أيا كان هذا الغير فقد سواه بالله في حق من حقوقه، سواء الدعاء أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد سوى هذا الغير بالله في حق من حقوق الله، فيكون بذلك مشركا الشرك الأكبر الناقل من الملة. هذه حقيقة الشرك الأكبر. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan adapun syirik kecil yaitu semua yang tertera dalam nas-nas kitab dan sunnah dengan penamaan syirik, akan tapi tidak sama dengan syirik akbar atau syirik besar seperti riya dalam sebagian amalan atau bersumpah dengan selain Allah atau mengatakan masya Allah wa sya'a fulan atau sejenis perkataan-perkataan ini. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui faidah ini, yaitu kita harus mengetahui perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu menyamakan Allah dengan selain Allah pada hak dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya doa. Doa adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah. Demikian juga menyembelih, bernadar, beristighatsah, raja, berharap kepada selain Allah. Ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang besar dan ini semua adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal tadri ma haqqullahi ala ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka sahabat Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sungguhnya hak Allah atas hambanya yaitu agar mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan selain apapun. Ibadah dengan segala jenisnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya siapapun selain Allah tersebut, berarti dia telah menyamakan Allah dalam hak-haknya, menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, baik itu berdoa, beristighatsah, menyembelih, bernadar atau selainnya. Barang siapa yang memalingkan suatu ibadah untuk selain Allah, berarti dia telah menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah, maka ia menjadi orang yang melakukan kesyirikan besar yang mengeluarkan dia dari agamanya. Ini adalah hakikat dari syirik besar. أما الشرك الأصغر فيقول الشيخ رحمه الله في تعريفه: هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوق الله. مثلا عندما يقول رجل مخاطبا آخر ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ذلك قال: أجعلتني والله عدلا، وفي رواية ندا،
قل ما شاء الله وحده، هذا مجرد لفظ. فالرجل عندما قال هذه الكلمة لم يقصد أن يسوي بين مشيئة العبد ومشيئة الرب، فإنه لو كان يقصد ذلك حتى لو لم ينطق بهذه الكلمة يكفر الكفر الأكبر للتسوية التي جعلها بين المخلوق وبين الخالق في شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة لما كانت لفظة شركية وجب أن تصان الألسن عنها، مع أن الألفاظ الشركية عندما تصحح لكثير من الناس يقولون لم نقصد، ولهذا يسمي العلماء هذا النوع من الشرك شرك الألفاظ، فيقال حتى لو لم تقصد حتى لو لم تقصد ما تجوز، لا تجوز هذه الكلمة. هذا شرك يجب أن يصان عنه اللسان. ومثل هذا وسيأتي عليه أمثلة ساق الشيخ رحمه الله جملة منها يسمى شركا أصغر، لأنه أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر. قال رحمه الله: ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه. Adapun syirik asgar atau syirik kecil, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan definisinya, yaitu apa-apa yang ada dalam nas kitab dan sunnah dinamakan dengan syirik akan tapi tidak sampai atau tidak sama dengan syirik besar, yaitu tidak ada penyamaan selain Allah dengan Allah dalam hak-haknya. Seperti seorang mengatakan kepada yang lain, Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah syirik kecil. Apa yang diinginkan Allah dan apa yang engkau inginkan. Ini adalah syirik kecil. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mendengar seorang mengatakan perkataan seperti ini, yang mengatakan aja'altani wallahi adla. Sungguh engkau telah menjadikan aku dengan Allah sama. Atau dalam riwayat lain nidda, tandingan. Katakanlah qul masya Allah wahdah. Katakanlah masya Allahu wahdah, ya. Tidak usah menambahkan syi'ta. Ini sekedar lafaz. Orang yang mengucapkan kalimat tadi, dia tidak ingin menyamakan keinginan Allah dengan kehendak Allah dengan kehendak hambanya. Karena seandainya dia meniatkan bahwasanya sama kehendak Allah dengan kehendak hambanya, walaupun ia tidak mengucapkan kalimat ini, dia telah melakukan kekufuran yang besar, karena ia telah menyamakan Allah dengan hambanya, dengan makhluknya. Maka lafaz seperti ini disebut dengan lafaz syirkiyah, lafaz yang mengandung kesyirikan, yang wajib untuk dibersihkan lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan tersebut. Meskipun ucapan-ucapan tersebut, ya, biasanya ketika seorang diingatkan, mereka mengatakan saya tidak memaksudkan hal tersebut. Maka para ulama menyebutkan jenis ini dengan syirkul alfad, syirik dalam ucapan. Karena walaupun orang tidak memaksudkan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya, maka ini adalah suatu bentuk kesyirikan yang harusnya lisan kita dibersihkan dari ucapan-ucapan tersebut. Juga akan disebutkan beberapa contoh lain oleh Syekh dalam kitab ini, dan ini semua dinamakan syirik kecil. Karena dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah disebutkan bahwasanya ini adalah kesyirikan walaupun tidak sampai derajat syirik besar, tidak sampai level syirik besar. Berkata rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, walakinnahu laysa min jinsi syirkil akbar, akan tapi tidak sampai kepada syirik akbar. Karena di situ tidak ada penyamaan selain Allah dengan Allah dalam hak-haknya atau sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla. قال رحمه الله كالرياء في بعض الأعمال. هذا قيد، لأن الرياء الخالص كفر أكبر ناقل من الملة، وهو رياء المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا الرياء في قوله كالرياء في بعض الأعمال يراد به يسير الرياء،
أما الرياء الخالص الرياء التام هذا كفر أكبر، وهو رياء المنافقين يراءون الناس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, seperti contoh syirik kecil, riya dalam sebagian amalan. Ini ada syarat di sini, yaitu sebagian amalan. Karena riya yang murni, yaitu dilakukan dalam semua amalan, ini adalah kufur akbar, kekafiran yang besar yang mengeluarkan seorang dari agamanya, seperti riyanya orang munafik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Akan tapi jika mereka berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, sungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka. Jika demikian, maka riya dalam perkataan beliau, riya dalam sebagian amalan adalah riya yang ringan, bukan riya yang murni riya dalam semua amalan. Karena riya dalam semua amalan adalah kufur besar, yaitu riyanya orang munafikin yang disebutkan dalam Al-Quran, yura'unan nas. Mereka riya kepada manusia sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran. قال رحمه الله والحلف بغير الله كالحلف مثلا بالكعبة أو الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الحلف بشيء من البقاع أو الأمكنة أو الأشخاص أو غير ذلك. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فسمى الحلف بغير الله كفرا وسماه شركا بالله، لكنه ليس الشرك الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو شرك أصغر. Syekh bin Baz mengatakan wal halif bighairillah, dan di antara contoh syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah, seperti bersumpah dengan Ka'bah atau bersumpah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, atau bersumpah dengan tempat-tempat atau orang-orang atau selainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau melakukan kesyirikan. Dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya bersumpah dengan selain Allah adalah kekufuran, juga dinamakan kesyirikan. Akan tapi tidak sampai kepada kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari agamanya, hanya syirik kecil. والشرك الأصغر أخطر من الكبائر، خطورته عظيمة جدا وليس بالأمر الهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فانظر في كلامه وأعمل موازنة حتى يتضح لك الكلام بشكل أكبر. فمن يحلف بالله كاذبا اجتمع في عمله شيئان، حسنة وسيئة، حسنة التوحيد وسيئة الكذب. وبالمقابل في القسم الآخر أيضا عنده حسنة وسيئة، حسنة الصدق وسيئة الشرك. ولا ريب أن حسنة التوحيد خير وأعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أشد وأعظم من سيئة الكذب. فالأول حصل أفضل الحسنات واتقى أشد السيئات. Dan syirik kecil ini lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Ya, bahayanya sangat besar sekali. Dan walaupun dinamakan syirik kecil, ini bukan perkara yang remeh. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqa. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, akan tapi aku berbohong, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi aku tidak berbohong. Perhatikan perkataan beliau radhiyallahu anhu dan lakukan perbandingan sehingga Anda bisa mengetahui dengan jelas perkara ini. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah akan tapi dia berbohong, maka terkumpul dalam perbuatannya dua perkara. Perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kebaikannya adalah ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan keburukannya adalah dia berbohong. Adapun yang lain,
orang yang bersumpah dengan selain Allah tapi dia jujur, ia juga tergabung padanya kebaikan dan keburukan. Kebaikan karena ia jujur dan keburukan karena ia melakukan kesyirikan. Dan tentu kebaikan orang yang melakukan tauhid lebih baik dan lebih besar daripada kebaikan orang yang jujur, dan keburukan syirik lebih besar daripada keburukan orang yang berbohong. Maka yang pertama yang bersumpah dengan nama Allah tapi dia bohong, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat besar dan terjauh daripada keburukan yang sangat besar. وقد بلغ الأمر في خطورته عند من دخلوا الطرق المنحرفة والإغال في تعظيم الأولياء والغلو فيهم أن بعضهم إذا حلف بالولي لا يحلف إلا صادقا، وإذا حلف بالله لا يبالي حتى لو كان كاذبا فإنه يحلف من شدة ما قام في قلبه من تعظيم للولي. ولهذا قد يغلظ هذا الشرك الأصغر فيكون شركا أكبر ناقلا من الملة والعياذ بالله إذا عظم المحلوف به تعظيما أشد من تعظيم الله أو تعظيما مساويا لتعظيم الله سبحانه وتعالى. Dan perkara ini bisa, bahayanya bisa sangat besar sekali. Karena sebagian orang apabila diminta bersumpah dengan nama wali, dia tidak akan bersumpah kecuali dia jujur. Dan apabila diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, dia tidak menganggap sama sekali, tidak takut sama sekali, bahkan seandainya dia berbohong dia tetap bersumpah. Ya, karena besarnya, agungnya wali dalam hati dia lebih besar daripada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu kesyirikan atau jenis kesyirikan ini bisa menjadi syirik besar yang mengeluarkan seorang dari agamanya. Ya, semoga Allah melindungi kita jika seorang mengagungkan apa yang ia bersumpah dengannya selain Allah seperti ia mengagungkan Allah atau lebih besar. Berarti dia telah mengagungkan selain Allah lebih besar pengagungannya kepada Allah Azza wa Jalla. قال رحمه الله: وقول ما شاء الله وشاء فلان، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني والله عدلا، قال قل ما شاء الله وحده، وذلك لأن الواو تفيد مطلق المساواة بخلاف ثم، فلو قال ما شاء الله ثم فلان فلا حرج، لأن ثم تفيد التراخي. Beliau rahimahullah mengatakan, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, wa qaulu masyaallah wa sya'a fulan. Juga di antara bentuk syirik kecil yaitu seorang mengatakan masyaallah wa sya'a fulan, apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh fulan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari hal tersebut. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mengatakan masyaallah wa syi'at, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, beliau mengatakan, apakah engkau menyamakan aku dengan Allah? Cukup engkau mengatakan Masya Allah wahdah, apa yang Allah kehendaki saja. Karena waw di sini adalah seperti sama dengan menyamakan Allah dengan selainnya. Namun apabila waw di sini diganti dengan kalimat thumma, yaitu kemudian, maka ini tidak masalah. Seorang bisa mengatakan Masya Allah thumma fulan, apa yang Allah kehendaki kemudian fulan, ini tidak mengapa dan diperbolehkan. قال رحمه الله: ونحو ذلك أي من هذه الألفاظ قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان ولا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. Beliau mengatakan rahimahullah wa nahwi dzalik, dan yang sama dengan apa yang disebutkan dalam contoh-contoh yang tadi dari lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
pernah mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah engkau menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahui. Beliau mengatakan al-andadu huwa syirk. Al-andad, tandingan-tandingan, adalah kesyirikan, lebih tersembunyi daripada langkah semut di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Yaitu seperti seorang mengatakan, "Wallahi wa hayatik," demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, wa hayati, dan demi kehidupanku. Atau seorang mengatakan, "Laula kalbatu kadza la atana lusus," kalau bukan karena anjing ini maka pasti pencuri-pencuri telah mendatangi kita. Atau seorang mengatakan, kalau bukan karena suara angsa, suara bebek di rumah, maka sungguh akan datang pencuri-pencuri. Juga seorang yang mengatakan kepada temannya, "Masya Allah wa syi'at," apa yang engkau kehendaki dan apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Juga perkataan seorang, "Laulallah wa fulan," kalau bukan karena Allah dan fulan, maka jangan ditambahkan fulan, karena ini semua yang contoh-contoh yang kita sebutkan tadi adalah jenis kesyirikan. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa.